membuat kami jadi kayak anak kecil lagi gitu. Ketika berada di papan, main air bersama orang-orang yang passionnya sama. Oke, halo Smart Viewers. Kita sudah bersama Kak Ayu di sini yang akan ngebahas soal full board nih. Halo Kak Ayu, apa kabar? Halo, sore, kabar baik, alhamdulillah. Saya sehat-sehat ya Kak ya. Sekarang nih keadaan Sehat. lagi hujan, tapi semoga tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Nah ini Oh, soal beda negara kayaknya kita ya. Saya di sini panas banget. Oke. Nah, Memang Bekasi karena beda negara memang. iya, oke. Nah, kita mau bahas soal flowboard ini sendiri. Nah, kalau misalkan Ya. mungkin banyak yang belum tahu, sebetulnya olahraga flowboard itu olahraga seperti apa sih, Kak? Oke, flowboarding itu sebenarnya, jadi penyebutannya kalau untuk olahraganya flowboarding, pelakunya itu flowboarder. Gitu. Kadang-kadang orang suka ketukar gitu kan. Tapi kalau flowboarding itu sebenarnya olahraga air yang menggunakan fasilitas ombak buatan. Biasanya begitu. Jadi diperuntukkan untuk mereka yang misalnya rindu surfing di laut, tapi mungkin keadaannya lagi nggak bisa main flowboarding gitu ceritanya. Oke, tapi kalau misalnya untuk Kak Ayu sendiri memulai olahraga ini sejak kapan dan kira-kira apa sih yang mungkin ngebuat Kak Ayu nih akhirnya mau nih mencoba olahraga flowboarding ya Kak? Atau memang suka sama laut, suka sama sensasi laut, kira-kira gimana Kak? Iya, mulainya sih mungkin sekitar 2018, masih agak baru. Itu karena memang aku tuh suka banget surfing, tapi bukan yang surfer pro ya, lebih ke longboard. Terus kan nggak selalu punya kesempatan untuk ke laut, apalagi kan sebagai budak korporat ya, tidak mungkin bisa cuti seenaknya gitu. Jadi waktu itu nyari alternatif, bisa main apa ya? Oke lah main skateboard gitu. Tapi kan skateboard kalau jatuh kan risiko ya. Besok kepikiran gitu, besok ngantor gimana kalau aku jatuh, tangan patah, kaki patah gitu. Sampai akhirnya temen yang ngenalin kalau misalnya ada fasilitas flowboarding di Jakarta gitu. Dan deket pula itu di Pondok Indah. Akhirnya diajaklah kita ketemuan. Awalnya agak susah karena ternyata tidak semirip surfing, ada trik-triknya sendiri, justru lebih mendekati ke skateboarding gitu. Karena secara trik dan secara peletakan kaki, movement semua itu lebih ke skateboard, tapi tanpa roda aja. Dan jatuhnya lebih manusiawi lah gitu. Kalau jatuhnya nggak sakit, gitu kan. Baru deh di situ nyambung ke flowboarding yang awalnya main mungkin sebulan bisa 4-5 kali, tapi ngambil shift malam karena pulang kantor gitu. Sampai akhirnya pelan-pelan mulai sebulan 3 kali, sebulan 2 kali, bener-bener pas udah bisa banget sebulan sekali gitu. Awalnya memang sering. Jadi mungkin berapa ya? 4 tahun berarti sudah. Ya, segitulah. Oh oke, ya ya ya. Iya ya benar-benar udah lumayan lama ya. Dan memang kecintaan akan olahraga air sebetulnya ya. Tapi Iya. olahraga pengen menarik juga sama olahraga skateboard, tapi sebetulnya mau yang jatuhnya manusiawi gitu ya. Nah tapi kan Iya. kita berdiri berdiri di papan selancar ya sebetulnya bisa dibilang. Ada nggak sih mungkin minimal atau maksimal kita bahasnya mungkin berat badan kira-kira untuk memulai olahraga ini karena kan akan berdiri dalam satu papan dan akan diayun oleh air. Kira-kira gimana Kak? Untuk berat badan sebenarnya nggak ada. Ada sih sebenarnya. Mungkin lebih ke anak kecil jangan dulu kali ya, yang masih di bawah 12 tahun. Kan ada berat tertentu yang mereka belum bisa beradaptasi dengan kecepatan arus ombak bohongannya nih gitu. Jadi memang perlu ada yang ngejagain gitu. Tapi secara berat badan dewasa itu sama sekali nggak ada. Karena di dalam komunitas kita pun ada salah satu flowboarder yang dia itu main rollerblade juga, tapi berat badannya itu di atas 120 kilo. Tapi dia salah satu yang paling jago di tim kita. Jadi itu kayak nggak ada ini sih, nggak ada patokan berat badan. Siapa aja bisa main, usia berapapun bisa, asal berani jatuh gitu aja. Oke, nah selain berani
jatuh nih, kira-kira apa sih mungkin Mm-mm. modal awal untuk orang-orang atau yang pengen nih nyoba olahraga flowboarding ini apa nih Kak? Cuma satu sih, guts doang, keinginan. Oke. Sebenarnya itu doang, karena kalau misalnya begitu udah di arena ya kali ya, di arena itu papannya udah ada. Kalau datang sama komunitas bakal dibantuin juga gitu. Jadi yang tersisa cuma satu, bawa badan sama bawa guts, udah gitu doang gitu. Sisanya biarkanlah semesta yang membuat dirimu bahagia. Oke, nah mungkin boleh diceritain nih kira-kira step awal atau mungkin gerakan-gerakan awal yang kira-kira mungkin orang yang baru nyoba nih, apa sih gerakan-gerakan awal dalam olahraga flowboarding sendiri? Yang pertama itu harus dimulai dengan pemanasan dulu yang jelas, karena banyak uh, cedera yang terjadi di pemula itu adalah sebenarnya bagian leher. Jadi harus dilatih dulu pemanasannya dulu di awal, kemudian cara jatuh yang benar, karena terkadang kan kalau ke planting itu kan kenanya ke kepala ya. Jadi tanpa disadari baru ngehnya tuh pas malamnya atau besok kayak gitu, oh gue nggak bisa lihat kanan, nggak bisa lihat kiri karena lehernya tuh udah kaku gitu. Jadi itu dulu. Kemudian yang ketiga, kalau membahas gerakan secara teori itu agak susah karena memang harus nyemplung dulu gitu, karena semua teori yang dibahas akan berbeda ketika di lapangan gitu kan. Sama lah kayak jurnalistik ya. Apa yang ada di teori biasanya kepake 20% di lapangan gitu. Begitu juga dengan flowboarding gitu. Jadi teori basicnya cuma satu, fit dulu, jangan lupa stretching, belajar cara jatuh. Nanti di lokasi itu dia akan ada feel-nya sendiri. Oh, saya tuh goofy atau bukan, ngadep kiri atau ngadep kanan, kaki kiri di depan atau kaki kanan yang di depan, kayak gitu-gitu tuh pada prakteknya memang harus dituangkan secara praktek. Kalau secara teori agak susah sebenarnya, namanya juga olahraga air ya. Gitu. Jadi memang harus orang yang ngeliat papan, nih papannya, rasain beratnya, kira-kira sensasi ketika ada di air seperti ini, dari situlah teorinya baru dikeluarin. Gitu. Oke, berarti kan memang sebetulnya olahraga yang lumayan adrenalin juga ya, karena kan juga Adrenalin resiko banget. jatuhnya tuh lumayan besar gitu. Mungkin dari Iya. Kak Ayu sendiri pernah nggak ngalamin peristiwa jatuh saat olahraga flowboarding sendiri? Oh, pasti, pasti. Itu menyebabkan saya harus absen sekitar 8 bulan dari permainan apapun, karena waktu itu jatuhnya itu dengan kondisi udah bisa main ya, gitu. Bukan pemula. Jadi pas jatuh, kakinya tuh muter. Jadi yang harusnya nekuknya begini, muter ke sini gitu kan. Jadi kenanya tuh meniskus. Jadi di bagian dengkul tuh ada namanya meniskus. Kanan dan kiri kena, tapi yang kanan bisa sembuh, yang kiri itu harus dibenerin. Jadi harus di posisinya keluar gitu, harus dimasukin lagi. Dan itu bikin pincang selama 6 bulanan. Oh. Tapi efek benar-benar sembuh tuh sekitar 8 bulan ke atas, baru bisa main lagi setahun kemudian, terus sampai sekarang nggak bisa lari, jadi udah nggak boleh lari. Jadi cuma boleh jalan cepat. Jadi apapun yang high impact melibatkan dengkul itu udah nggak boleh. Jadi itu salah satu yang harus diterima ya. Makanya kenapa tadi di awal saya bilang apa yang harus dibawa? Nyali. Oke. Karena apapun bisa terjadi. Gitu. Oke, udah cedera Gitu. lumayan parah ya bisa dibilang ya. Tapi trauma nggak atau ada nggak pada saat itu sempet kayak takut trauma nggak mau nyoba olahraga flowboarding lagi atau gas terus? Gas terus sudah bodoh. Aku tuh punya salah satu pendiri di komunitas kita di flowboarding ini. Nama mungkin pada tahu kali ya, Fatir Mukhtar. Sekarang itu dia baru selesai operasi benerin dengkul. Kayak bagian apanya dibenerin, bagian apanya dibenerin. Karena kan memang dia ini kan olahraga airnya lebih gila ya, 3 kali lipat lebih gila dari saya. Dan juga ngendarain motor segala macam. Itu pun
benar-benar dia bilang see you in 6 months. Pokoknya dia akan balik lagi. Jadi buat para pencinta olahraga air atau wall climbing atau apapun itu, biasanya kalau udah cedera itu hanya part of your life dan hidup harus terus berjalan tanpa ada rasa menyesal atau trauma. Kalau udah cinta gitu kali ya. Iya, Jadi iya, nggak benar-benar. ada itu trauma-trauma. Oh, oke, oke. Mungkin apa yang manfaat yang olahraga, manfaat apa dalam tubuh yang kakak rasakan saat olahraga flowboarding? Nomor satu endorfin. Gila, Wow. itu kalau tanya, aduh ini agak eksplisit sebenarnya kan. Kalau ditanya, ini udah pernah ditanya soalnya sama apa namanya tim lain gitu ya, media lain, sama beberapa orang di komunitas kami. Ketika ditanya apa sih yang membuat endorfin lo tuh bergejolak ketika apa namanya flowboarding gitu. Karena mungkin ini dimanisin dikit ini karena agak eksplisit. Mungkin membuat kami jadi kayak anak kecil lagi gitu. Ketika berada di papan, main air bersama orang-orang yang apa namanya passionnya sama, itu rasanya kayak kita tuh lupa kalau ada kewajiban di rumah gitu. Kita kan karena di komunitasnya juga udah di atas rata-rata di atas 30 semua gitu kan. Kita jadi lupa di rumah tuh ada anak, ada tagihan listrik, ada tagihan asuransi, kita tuh lupa gitu. Pokoknya we live for that day, we live for a day, and it felt alive gitu. Yang benar-benar kayak wah semuanya tuh langsung kayak bahagia gitu. Selesai main ya udah pulang dengan membawa rasa bahagia. Jadi ketika endorfin lo memuncak, otomatis kan jadi lebih glowing ya, kayak lebih bahagia gitu. Jadi gak ada stres. Itu sih manfaatnya benar-benar membuang stres, terus apa lagi ya, membuat lo termotivasi untuk oke, what's next gitu. Gue udah pernah nyobain trik ini, kayaknya gue harus belajar trik ini lagi. Jadi lo nggak sabar untuk main di segmen berikutnya gitu, di mungkin bulan depan kayak gitu-gitu. Udah nggak sabar pengen balik lagi gitu. Oke, tadi sempat diomongin trik ya. Tapi kira-kira olahraga flowboarding ini trik seperti apa sih yang dimiliki? Nah, triknya sebenarnya agak mirip dengan skateboarding. Misalnya ollie. Atau ollie itu yang salah satu bagian depan papannya tuh naik gitu kan. Atau misalnya 360. Jadi yang kayak kalau misalnya di skateboard itu muterin papan. Nah, di flowboarding sama muterin papan, cuma di mediumnya air aja gitu. Sampai apa lagi ya, drop in. Kalau flowboarding either drop in dari air, ikutin arus air, atau benar-benar lompat dari atas gitu ke air gitu deh. Tapi itu bukan saya. Karena mikir besoknya nanti nggak bisa kerja kaki gue. Jangan deh. Nah, berapa lama nih mungkin bisa Ya, untuk pemula, kira-kira berapa lama untuk dapat mempelajari trik-trik yang ada dalam flowboarding itu sendiri? nah, itu beda-beda karena setelah saya perhatikan, ada orang yang memang lama untuk menguasai karena mungkin ada rasa ini kayak overthinking kan, aduh apakah secara teori ini benar? Kalau kayak gini gue muter nanti salah, kan kebanyakan mikir ya. Kalau yang lebih muda biasanya nggak mikir, nggak overthinking. Oh diputar gitu doang, ya udah dia muter gitu kayak cuma 3-4 kali nyoba langsung bisa. Yang drop in, yang masih baru juga baru beberapa kali main langsung bisa. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kemampuan alami orang tersebut. Apakah dia ketika melakukannya overthinking atau ya udah gaspol aja gitu, mau ke planting juga nggak apa-apa, yang penting gue nyoba gitu. Jadi nggak ada patokan berapa kali sih, tergantung kapasitas orang masing-masing. Berarti memang sebetulnya modalnya berarti bukan cuma berani, tapi ya harus terima gitu ya. Kalau misalnya harus seneng juga dan harus minat juga gitu. Karena kan tadi kalau misalkan Iya. Kak Ayu bilang bahwa ini olahraga ini tuh manfaatnya adalah di pikiran berarti ya, endorfin gitu kan, bahwa bahagia gitu-gitu. Nah mungkin kepikiran gak sih pengen selain di kolam renang, pengen Ya. di laut?
Oh itu juga dilakukan. Cuma kan karena pandemi ya, jadi keterbatasan, selain keterbatasan banyak banget sih sebenarnya, uh, apa namanya, tripnya harus tes sana sini, terus belum lagi kalau pergi dan pulang harus apa tuh isolasi mandiri dulu gitu-gitu kan. Jadi kayak kalau mau pergi tuh mikir ulang. Kalau misalnya kalau flowboarding itu kan nggak, ya udah tinggal cus ke Pondok Indah, hari itu pergi, hari itu pulang gitu kan. Jadi kayak tahun ini aja, 2001 kemarin aja baru sekali sempetin ke Pelabuhan Ratu gitu. Dan itu pun benar-benar cuma bisa apa namanya 4 hari, dan apa namanya dipuas-puasin selama 3 hari sampai benar-benar capek banget, pagi sore main udah gitu, karena kan nggak mungkin kondisi lah ya, kita juga menjaga kenyamanan orang lain yang di rumah kita juga, jaga kesehatan juga begitu deh. Jadinya sedih, jadi kayak selama 2 tahun ini baru 2 kali ke laut, jadi Oke. menghiburku hanyalah flowboarding. Oke, dan mungkin beda lagi kali ya, atau triknya atau perlengkapannya ketika flowboarding di kolam renang dan juga di laut gitu, karena kan juga masih, ya tadi mungkin bisa dibilang ongkosnya, waktunya harus lebih, dan Betul. perlengkapannya juga mungkin berbeda atau kurang lebih sama, Kak? Nah, wah pas gue udah contekan. Kalau dilihat ini papan surfing, Heeh. mati deh gue. Nah, kalau ini papan flowboardingnya, sembari dibuka lah ya, nanti gue pamerin Oke. deh. Jadi memang secara perlengkapan hanya beda di papan, karena kan kalau papan surfing epoxy, ini pakai epoxy, terus ada ininya, ada waxnya, wax lilin, biar apa namanya nggak licin. Kalau misalnya papan flowboarding nggak perlu wax, jadi memang sudah ada semacam bantalan karet, Oke. miring, semacam bantalan karet. Nah di sininya licin gitu. Jadi ini biar di airnya bisa movementnya lebih enak gitu deh. Jadi mirip papan skateboard, tapi ya tanpa roda aja. Gitu deh. Banget. Ayo teman-teman kita main. Oke, nah mungkin adrenalin apa yang dirasakan berbeda ketika bermain di flowboarding dan juga mungkin surfing di laut? Kira-kira pasti berbeda tuh adrenalinnya kan? Oh, beda Apa sih banget. mungkin yang Kayu boleh share dong, apa yang dirasakan? Wah, kalau di flowboarding kita bisa menebak, karena itu kan ombak buatan, otomatis ombaknya akan sama seperti itu gitu, kayak flow-nya akan selalu begitu. Di laut yang kita hadapi adalah alam, dan lo bener-bener harus ibaratnya kayak respect sama alam, karena lo nggak pernah tahu ombak yang lo hadapi itu dia sedang galak atau dia emang lagi nice sama kita gitu kan. Kalau lagi bersahabat, wah itu selalu dapat ombak gitu. Oh ini ombak gue, istilahnya kayak oh iya ini ombak gue gitu kan. Oh ini bukan ombak gue gitu, ketinggian misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya alamnya lagi kayak bodo amat, gue nggak suka sama lo gitu ya udah selesai, kayak nggak dapat gitu. Jadi adrenalinnya adalah bagaimana kita bisa bersahabat dan menyatu dengan alam kali. Dan memang nggak boleh dilawan sih. You have to respect the nature. Betul, tapi resikonya berarti lebih tinggi ya, karena kan maksudnya Bang, laut ya gitu kan, ya tadi pasang surutnya, alam dan lain-lainnya, takut tenggelam, itu salah satu mungkin resiko yang paling besar lah gitu. Mungkin Kayu sendiri bisa ketika sama komunitasnya, kira-kira ngebangun untuk adrenalin itu selain ayo gas terus tuh apa sih? Karena kan tetap ya walaupun di tengah laut kan kita nggak ada yang tahu seperti apa. Tapi kalau misalkan di kolam renang kita udah tahu itu ombaknya seperti apa gitu. Kayu sendiri gimana Kak? Ngebangun untuk kayak di laut itu pasti beda sama di kolam renang dong. Nah, kalau kita ngomongin surfing itu beda lagi gitu. Surfing itu memang misalnya ada komunitas masing, tapi itu adalah individual sport, dan ketika surfing lo menjadi sosok yang egois gitu. Surfer itu rata-rata memang misalnya mereka
di laut lah sama teman-temannya surfing gitu kan. Tapi you respect your own boundaries ketika lo surfing, it belongs to you gitu. Dan itu momen lo, itu time-nya lo gitu. Nggak bagi-bagi ombak juga. Pas ada ombak, oh ya ini buat dia gitu. Oh ini buat gue, dan orang lain juga udah tahu, oh ini bukan punya gue, itu punya dia gitu. Jadi it's an individual sports sebenarnya ya. Itu momen ketika lo menjadi egois dan nggak lo memikirkan orang lain. Oke, kalau gue lihat dia misalnya tenggelam gitu kan, gue akan bantu. Tapi ketika olahraganya sendiri, gue I wanna be more attentive to myself gitu. Makanya kenapa suka orang-orang yang surfing kalau udah sore nongkrong doang kan di papannya gitu kan. Kalau misalnya ngeliat di Bali gitu, ngapain sih mereka duduk doang gitu kan, nggak ngapa-ngapain juga. Itu momen paling enak. Kayak pagi-pagi atau sore sundown tanpa harus ngejar ombak, cuma duduk di papan, itu the best feeling ever. Jadi Kak, boleh mungkin kasih saran nih ke teman-teman yang mungkin mau mulai atau mungkin mau coba olahraga flow boarding sendiri. Tadi kan pengen harus berani. Nah, mungkin dari Kak Ayu sendiri boleh kasih saran ke teman-teman. Sebenarnya harapan gue di era modern ini yang semua sudah serba disiapkan di perkotaan ya, baik itu mall ataupun tempat hangout, coffee shop segala macam. Indonesia itu sangat kaya akan pulau-pulau dan tempat surfing paling bagus di dunia. Mulai dari Aceh, Riau, Lampung, Sumatera. Wah, dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget ya. Belum di Jawanya sendiri, Pelabuhan Ratu, Jogja, Bali, nggak usah disebut deh. Ternate, itu tuh banyak banget spot surfing yang luar biasa yang sangat dicari orang luar, surfer luar sejak tahun 70-an gitu. Jadi kita yang ada di sini yang bisa berkunjung ke sana tanpa visa gitu ya, maksudnya kayak kalau lo mencari alternatif hiburan, cobalah berkunjung ke tempat-tempat ini, surfing spot ini gitu. Manfaatkan surga yang dikasih Tuhan ke Indonesia, bahwa kayak dulu mungkin gue nggak terinform dengan baik karena era gue masih muda, belum ada sosial media kali ya. Sekarang sosial media itu kan kayak lo mendapat informasi dengan cepat banget. Try to search about it. Coba lo pantau dari Aceh sampai NTT spot-spot terbaik untuk surfing. Lo kulik, wah gila sih. Ini adalah kesempatan kita untuk mencoba, mencicipi kenikmatan surgawi udah dikasih Tuhan nih di Indonesia nih. Cobain deh, ketimbang lo spend 40.000 untuk segelas kopi, lo tabung, terus lo trip gitu. Karena you can buy happiness with money, of course gitu. Dan maksudnya lo bisa menikmati kopi kapan saja, tapi kapan lo bisa menikmati kopi di depan alam Indonesia yang udah gratis gitu kan. Jarang-jarang gitu. I hope anak muda sekarang bisa melek traveling Indonesia dulu sebelum lo mencicipi luar negeri gitu, karena surganya tuh di sini sebenarnya. Iya, oke. Thank you untuk Kak Ayu ya atas waktunya. Sama-sama, udah sharing nih pengalaman happy-nya menjalankan olahraga flow boarding ini, dan semoga sukses dan semoga bisa rutin ya Kak ya. Terima kasih. Ada tempatnya gitu, dan semoga nambah pengalaman lagi, bisa sharing lagi sama kita di sini. Thank you Kak Ayu. Iya. Sama-sama, thank you juga buat waktunya. Oke, Smartfresh, setelah tadi perbincangan saya bersama Kak Ayu, sampai jumpa di lain.